Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali lagi di Muhtar Aditya Pratama atau MEP Official Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi Ilyas atau Nabi yang mempunyai sayap dengan tinggi 150 meter, 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan selalu dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ilyas adalah seseorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan sangat jarang sekali orang-orang membahas tentang kisahnya. Menurut sebuah riwayat, kalau Nabi Ilyas ini memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan bahwasanya tinggi Nabi Ilyas 150 meter. Benarkah riwayat tersebut? Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas. Hanya ada di surah Al-An'am dan surat As-Saffat. Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir lainnya mengatakan Ilyas bukanlah Idris. Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imran, yang tak lain Harun adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 85, di sana disimpulkan bahwasanya hanya ada 2 kemungkinan dari mana Ilyas berasal, yaitu dia merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, atau yang keduanya, Ilyas adalah keturunan Nabi dari Nabi Ibrahim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika melihat dari silsilah Nabi Idris alaihissalam, bukanlah keturunan Nabi Nuh apalagi Ibrahim. Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Idris Ilyas bukanlah Idris, tetapi beliau adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Musa diangkat menjadi nabi, Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam, untuk menjadi nabi juga. Karena itu, saat Nabi Musa alaihissalam butuh seseorang juru bicara untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel,
karena Musa sedar kecil mengalami kesulitan untuk berbicara. Maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Makanya Harun dinilai cocok untuk mendampingi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah yang bernama Ba'alabak yang terletak di daerah barat Damaskus. Ba'alabak ini adalah sebuah kata yang masyarakatnya menyembah patung berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Makanya kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah. Berhala Baal menjadi kota Ba'alabak. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dikisahkan berhala Baal ini adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasanya Baal adalah nama seorang perempuan. Nama mereka dikatakan menyembah tokoh seseorang perempuan di kota itu. Tapi pendapat lain yang lebih kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum itu. Nabi Ilyas setiap hari mendakwai kaum ini dan raja mereka supaya mereka semua pada bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Ilyas. Raja dan masyarakat saat itu telah mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun mereka didakwai, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu dan sering mengancam mereka dengan asap-asap. Ada suatu ketika anak dari sang raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata pada Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang tengah sakit itu?" Kemudian Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut. Hingga pada suatu hari, raja dan rakyatnya ketika itu bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, kemudian mereka pun melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya, supaya mereka tidak tertimpa asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada suatu hari, ketakutan Nabi Ilyas pun muncul karena diketahui bahwasanya ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas. Pada akhirnya mau tidak mau Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu. Beliau pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua selama pelarian itu.
Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang nabi. Pada suatu hari, bencana pun datang kepada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi ketika itu di negeri Ba'alabak ini terjadi musim kemarau yang luar biasa. Dikisahkan musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi gersang dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Ba'alabak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarauan itu, mereka mati satu persatu karena tak ada makanan dan minuman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpahkan oleh berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam supaya musibah di negerinya segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati tempat persembunyian dari Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi saat itu Nabi Ilyas pun telah melarikan diri karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Ba'alabak yang hendak datang ke goa di mana Ilyas tinggal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai hingga sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, rupanya di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki. Anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit anak laki-laki ini. Tak beberapa lama atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasah. Nah, setelah Ilyasah ini sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasah menjadi seorang nabi yang kita kenal dengan Islam sebagai Nabi Ilyasah. Jadi di sini sudah ada 2 nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasah. Singkat cerita, sahabatku dimanapun berada, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau Raja Zolim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasah pun mendatangi negeri Ba'alabak tersebut. Keduanya mulai mendakwai kembali masyarakat di negeri itu. Tapi saat itu rupanya musibah kemarau parah di negeri Ba'alabak itu belum berakhir. Selama negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyasah, sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat. Apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri asap di negeri tersebut.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena orang-orang pun telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan terpaksa, mereka pun mengikuti saran dari Nabi Ilyas alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka, dan kemudian mereka semua bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas alaihissalam pun berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, tak lama setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Nabi Ilyas alaihissalam, dan negeri itu pun turun hujan dengan derasnya hingga berakhirlah penderitaan mereka karena asap kemarau panjang tersebut. Setelah keadaan di negeri Ba'alabak sudah kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka telah menghasilkan banyak makanan. Masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Nauzubillahi min dzalik. Artinya ketika itu masyarakat di negeri Ba'alabak ini kembali ke setelan pabriknya. Mulailah ketika itu orang-orang membuat patung-patung kembali, dan negeri itu menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau lagi, dan ini lebih parah daripada sebelumnya. Di akhir kisah, Nabi Ilyas alaihissalam pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Menurut suatu riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas alaihissalam pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas itu disebutkan oleh Wahab bin Munabbih yang menyatakan bahwa saat itu Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian datanglah seekor binatang yang warnanya merah seperti api. Lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuh Nabi Ilyas alaihissalam serta memakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat, seorang malaikat manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi. Tapi hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel. Tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak pula didustakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qishasul An-Nabiyah bahwasanya setiap tahun Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis Palestina di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini setiap tahun melaksanakan ibadah haji berdua. Jadi katanya setiap musim haji itu pasti di Mekah sana ada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Hanya saja orang-orang banyak yang tidak menyadari kehadiran mereka. Ketika keduanya tengah melaksanakan ibadah haji, mereka pun meminum air Zam-Zam. Nah, setelah itu mereka meminum air Zam-Zam, perut mereka akan kenyang selama setahun penuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Jadi selama 1 tahun mereka tidak akan memakan makanan apapun. Mereka hanya akan minum air Zam-Zam saja di musim haji. Tapi Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah hadis-hadis tersebut.
Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasanya Ilyas dan Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi pada suatu hari ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang melakukan suatu perjalanan. Mereka pun singgah di suatu lembah. Salah seorang dari sahabat mendengar sayup-sayup ada yang sedang berdoa di lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, "Kemudian kulihat sumber suara tersebut. Ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 ziro. 300 ziro ini kira-kira sekitar 150 meter. Artinya orang ini malah jauh lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang tingginya hanya 30 meter. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata kepada Anas, "Hai, siapakah engkau?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW." Orang tinggi besar itu berkata, "Lalu di manakah sekarang Nabi Muhammad SAW?" Anas menjawab sambil menunjuk ke suatu tempat itu, "Di sebelah sana beliau sedang mendengarkan pembicaraan." Sahabat yang beriman dimanapun berada. Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad SAW dan sampaikan kepada beliau, saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas pun kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tadi yang ternyata orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Rasulullah SAW pun bangkit dari duduknya dan pergi menemui Ilyas. Singkat cerita, setelah keduanya bertemu, mereka pun berpelukan diteruskan dengan mengobrol. Setelah itu Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu pun berkata, "Ya Rasulullah SAW, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali dalam 1 tahun. Dan inilah hari di mana aku harus makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama, wahai Rasulullah?" Kata Anas, tiba-tiba turun ada makanan dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah SAW pun makan berdua. Selepas makan, kami pun sholat azhar berjamaah. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas alaihissalam di tempat itu. Kata Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Katsir menyatakan kisah tentang Ilyas yang tinggi besar itu adalah hadis yang palsu karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih dari banyak sisi. Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian generasi setelah Adam tinggi manusia akan semakin tambah pendek." Jadi artinya tidak ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Sementara di kisah tadi Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter artinya 5 kali lipat tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan di kisah hadis itu Rasulullah SAW yang berdiri kemudian mendatangi Ilyas itu sesuatu yang tidak benar. Harusnya Ilyas lah yang harus mendatangi Rasulullah SAW karena itulah adabnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan kalau riwayat hadis itu palsu.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah tentang Nabi Ilyas, Nabi yang punya sayap dengan tinggi 150 meter, 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sebuah pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan hanya datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.